Lagi rame, tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Tidak hanya soal susahnya mencari pekerjaan dan bukan hanya soal persyaratan kerja yang rumit, tetapi juga soal gaji yang tidak sepadan dengan kerjaan. Kerja mati-matian tapi digaji dengan seharga mainan. Ingat Pak, banyak anak-anak muda keluar negeri itu karena terpaksa, karena tidak ada lowongan kerja dan gaji yang sepadan dengan pekerjaan di Indonesia. Bagaimana komentar netizen Malaysia? Soal kabur aja dulu ini pernah saya buat konten sebelumnya, dan di situ ramai sekali netizen Malaysia yang berkomentar. Malaysia harus perketatkan kawalan sepadan laut ataupun darat, beringat sebelum terjadi perkara yang tak diingini. Warga Malaysia tak payah nak baik sangat, bila buat masalah kita yang kena tanggung risiko. Dia orang ni bukan reti pasal undang-undang negara orang. Boleh datang ke Malaysia Pak, tapi datanglah secara legal, bukan masuk ilegal, balik pun ilegal. Datanglah ke sini untuk sama-sama berbagi rezeki, jangan hujat Malaysia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, semakin gempar di sosial media Indonesia ajakan kabur aja dulu dari Indonesia ke luar negara. Ya, tagar ini muncul di sosial media semakin gempar, semakin menggema hingga saat ini karena atas keresahan warga Indonesia, pemuda Indonesia yang merasa susahnya mencari pekerjaan di Indonesia. Bukan hanya susah mencari pekerjaan, tetapi banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, bahkan persyaratan-persyaratan itu memang kadang tidak masuk di akal. Tidak hanya soal susahnya mencari pekerjaan dan bukan hanya soal persyaratan kerja yang rumit, tetapi juga soal gaji yang tidak sepadan dengan kerjaan. Kerja mati-matian tapi digaji dengan seharga mainan. Ya, itulah yang memotivasi warga Indonesia, khususnya pemuda Indonesia, untuk pergi meninggalkan Indonesia, ingin bekerja ke luar negara, berharap mendapatkan penghidupan yang lebih layak, karena mereka merasa dengan bekerja di luar negara dengan gaji yang sepadan, mereka berharap mampu membangun ekonomi keluarga di kampung. Ya, harapan mereka di negara sendiri sudah hampir pupus. Ya, seperti kata saya kemarin di konten sebelumnya, bahwa negara Indonesia ini sudah bukan lagi surga bagi rakyatnya, tetapi surga bagi pejabat dan para koruptornya. Ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Seolah-olah negara ini hanya milik para pejabat, hanya milik para koruptor, dan rakyat kecil hanya jadi penonton saja. Ya, seperti apa curahan keresahan para anak muda Indonesia dan seperti apa tanggapan netizen Malaysia ketika hashtag kabur aja dulu ini menggema di Indonesia. Nanti saya akan bacakan reaksi atau komentar netizen Malaysia setelah menonton video berikut ini. Tagar kabur aja dulu viral di berbagai kanal media sosial. Ramai-ramai warganet menyuarakan akan keresahan yang dihadapi dalam hidup, termasuk situasi terkini di Indonesia. Mereka membuat tulisan di X maupun video opini. Pengamat yang juga pegiat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi, menilai bahwa tagar kabur aja dulu sebagai reaksi frustasi yang dirasakan warganet. Mereka mencari lowongan kerja, tips persiapan berangkat, hingga perbandingan hidup di luar negeri dan Indonesia. Akun @sivolga beranggapan kabur aja dulu sebagai langkah perubahan yang lebih baik, minimal di lingkungan terkecil, seperti keluarga. Akun TikTok Ikra menilai tren ini terjadi karena sulitnya mencari kerja di Indonesia. Lagi rame, tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya, sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Sementara itu, @tarwiner beranggapan anak muda keluar negeri banyak juga yang terpaksa karena gaji di Indonesia tak sepadan dengan kerjanya. Jika kami tidak punya jiwa nasionalisme kami, ketika kami dapat gajian, kami tidak akan kirim ke Indonesia. Dan kami tidak akan menjadi penyumbang devisa terbesar ke Indonesia. Ingat Pak, banyak anak-anak muda keluar negeri itu karena terpaksa, karena tidak ada lowongan kerja
dan gaji yang sepadan dengan pekerjaan di Indonesia. Beda halnya dengan @Julio Exports yang memang keluar negeri untuk jualan. Rame-rame nih pada bikin hashtag kabur aja dulu. Dan itu viral, kebanyakan yang ngomongin tuh anak-anak muda. Mereka ngerasa kualitas hidup di Indonesia buat anak muda sekarang tuh udah nggak oke banget. Setiap tahun tuh harga-harga pasti naik terus. Gaji-gaji mereka nggak naik. Bahkan gak usah ngomongin gaji deh, lapangan kerja aja nggak banyak. Anak-anak muda lulusan universitas juga susah cari kerja sekarang. Akhirnya mereka udah mulai sadar untuk lihat peluang di luar negeri. Sebenarnya sih nggak salah sih, karena memang tinggal di luar negeri tuh enak. Gue aja tinggal di luar negeri sekarang. Gue di sini bukan kerja, tapi gue buka usaha. Gue bawa barang-barang Indonesia dan dijual di sini. Itu malah nguntungin banget sebenarnya ya. Tapi balik lagi, untuk kayak gitu udah harus punya skill. @RanKami1 menyatakan, kabur aja dulu merupakan keputusan yang benar untuk mencari peruntungan di luar negeri. Kabur aja dulu, itu adalah tegar yang lagi trending di Indonesia. Kalau kata gua, itu bukan hanya tegar, tapi itu adalah keputusan yang benar banget. Lo pergi aja dulu ke luar negeri, baik jadi mahasiswa, jadi pekerja, baik pekerjaan lo profesional ataupun biasa saja seperti kuli bangunan ataupun lain sebagainya. Gak masalah. Karena dengan lo pergi ke luar negeri, beban Indonesia berkurang satu. Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Emil Elestianto Dardak pun ikut merespons riuhnya dunia maya soal kabur aja dulu. Dari dulu sebenarnya tidak ada yang dianggap negatif gitu atau madesuk lah kalau kata anak-anak mudanya ya, masa depan suram gitu. Kalau ada anak-anak muda kita yang ke luar negeri, makanya saya sering membayangkan sebenarnya kalau kita menggunakan tagarnya rantau aja dulu gitu. Merantau itu kan sesuatu yang baik ya gitu, karena pas saya di luar negeri satu hal yang saya rasakan, saya menjadi pendatang gitu, dan menjadi pendatang itu tentu treatmentnya berbeda Ya, tentu. ya dengan menjadi orang setempat. Itu bagus untuk mengasah daya juang, mengasah kemandirian. Itu sebenarnya hal-hal yang positif gitu. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menegaskan, nasionalisme itu bukan di mana kita tinggal, tetapi bagaimana orang tetap memberi manfaat bagi Indonesia. Cinta Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan Anies lokasi Baswedan. tempat tinggal. Banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang dulu lama hidup di luar negeri, tapi tetap kontribusi buat Indonesia. Jadi nasionalisme itu bukan soal di mana kita tinggal, tapi bagaimana kita tetap memberi manfaat bagi negeri ini sekecil apapun. Jadi bagi yang memutuskan keluar negeri untuk alasan kebutuhan diri, untuk alasan keluarga, itu sah saja. Hanya saja kita tahu tidak semua punya kesempatan untuk keluar negeri. Bagi yang berkesempatan keluar, oke, gunakan kesempatannya sebaik-baiknya. Tetap usahakan berkontribusi untuk Indonesia dari manapun juga tinggal atau berada. Keresahan yang dikemas para konten kreator ini ditanggapi oleh pengamat pendidikan Renald Kasali. Renald Kasali membeberkan alasan anak-anak muda menggaungkan tagar kabur aja dulu. Hashtag kabur saja dulu beredar luas beberapa hari ini. Kenapa ya kata yang digunakan kabur? Ini kan seakan-akan di sini terperangkap. Karena terperangkap, terjerat, kemudian kabur. Ini plus minus jawaban masyarakat. Ada yang mengatakan yang kabur itu tidak nasionalis, mengakibatkan terjadi brain drain. Karena yang pergi itu adalah mereka yang usianya antara 19 sampai 30 tahun. Iya, Masih muda anak-anak dan muda, ya. rata-rata adalah orang-orang yang punya keberanian dan juga punya pilihan karena mereka sekolahnya benar. Nah, ini adalah pandangan yang negatif. Sedangkan yang positif mengatakan ini adalah hak setiap warga negara untuk mencari pekerjaan yang layak dan pindah kemanapun mereka suka. Lalu kemudian juga karena mereka melihat di sini sedang tidak menarik. Saya didatangi oleh seorang anak muda, pendiri startup. Mereka juga kecewa karena sekarang kalau mau jualan itu diminta kickback, waduh potongannya banyak. Dan mereka juga was-was, takut juga nanti kalau mereka ditangkap oleh KPK atau kejaksaan karena dianggap penyogok. Kabur aja dulu bukan sekedar pelarian, tetapi juga merupakan kritik yang diungkapkan dengan cara kreatif oleh generasi saat ini. Tim TV One mengabarkan.
Mayoritas dari mereka yang menyuarakan tajuk kabur aja dulu di media sosial ialah Gen Z dan milenial. Lalu bagaimana tanggapan langsung dari Gen Z dan milenial di ibu kota? Masih agak setengah-setengah gitu ya, masih kurang setuju sih menurut saya gitu, karena anak-anak muda kan the future of Indonesia gitu ya, kalau kita kan adalah generasi emas, tapi menurut saya ini adalah salah satu seruan yang bagus juga gitu loh untuk mendobrak birokrasi ini, jadi half-half gitu, karena anak muda adalah masa depan, tapi anak muda juga punya suara gitu, jadi antara setuju dan gak setuju gitu sih. Kalau ngelihat situasi sekarang sih setuju ya, karena aku sendiri adalah orang yang cukup concern tentang pendidikan, di mana di kabinet yang sekarang ini kan pendidikan itu cuman jadi kebutuhan pendukung gitu ya, sedangkan menurutku itu utama, karena dari pendidikan itu kita bisa ciptain lapangan kerja, jadi nggak bergantung dengan loker-loker yang ada gitu, jadi penghidupannya juga bisa jadi lebih baik gitu. Menurut aku sih setuju nggak setuju ya, soalnya kalau misalkan mereka mau bekerja ataupun mau kuliah ke luar negeri, aku mendukung banget, tapi di satu sisi mungkin rasa nasionalisme juga ya yang dipikirkan, tapi kalau misalkan ini berkaitan dengan kinerja pemerintah, kalau memang misalkan pekerjaan saat ini kan susah banget tuh nyari pekerjaan di Indonesia ini di tahun 2025 kan. Nah, kalau menurut aku sih ya oke-oke aja. Yes, betul. Karena memang di Indonesia itu lagi, menurut saya sih lagi kurang baik-baik aja ya. Karena memang dari beberapa banyak faktor juga, terutama dari pemerintahnya juga seperti apa. Kita lihat kondisinya, ya kan. Ya menurut saya sih saya setuju-setuju aja sih. Kayak gitu. Itulah yang mendorong mereka semakin aktif membuat seruan kabur aja dulu. Mulai dari susahnya dapat pekerjaan, kemudian rumitnya persyaratan masuk kerja, kemudian tidak sepadannya gaji dengan apa yang dikerjakan, dan lagi terkadang banyak juga yang harus bayar untuk mendapatkan pekerjaan itu. Itulah sebagian hal yang mendorong rakyat Indonesia berkeinginan untuk pergi dari Indonesia, kerja, cari peruntungan, memperbaiki nasib di negara orang. Ya, tetapi dengan satu syarat kawan, ya. Pergi ke luar negara dengan jalur atau prosedur negara, dengan jalur yang resmi. Jangan masuk secara ilegal ya. Harus resmi ya, biar Anda tenang hidup di sana dan biar Anda tidak dijadikan buronan di sana ya. Ya, seperti kata saya di awal tadi terkait hashtag kabur aja dulu yang lagi gempar di Indonesia. Bagaimana komentar netizen Malaysia? Soal kabur aja dulu ini pernah saya buat konten sebelumnya dan di situ ramai sekali netizen Malaysia yang berkomentar. Nah, seperti apa komentar atau reaksi netizen Malaysia melihat kondisi Indonesia yang seperti ini? Kabur aja dulu. Oke, saya akan bacakan beberapa reaksi atau komen dari netizen Malaysia soal ini. Malaysia harus lebih berhati-hati dalam menjaga kedaulatan negara daripada pencerobohan pendatang haram yang berasal dari Indonesia. Pergi di negara lain, jangan di Malaysia, kami rakyat tidak terima. Malaysia harus perketatkan kawalan sepadan laut ataupun darat, beringat sebelum terjadi perkara yang tak diingini. Oke. Warga Malaysia tak payah nak baik sangat bila buat masalah kita yang kena tanggung risiko. Dia orang ni bukan reti pasal undang-undang negara orang. Taunya demo dan merusuh dan buat provokasi. Dia yang datang menceroboh ke negara kita buat masalah. Bila terjadi perkara tak baik kita dipersalahkan. Dengan dia orang ni tak perlu baik sangat. Cukup kita anggap sebagai tetamu je. Hati orang tak dapat kita duga, jadi lebih baik berhati-hati. Kita tak tahu ada orang baik dengan kita untuk ambil kesempatan. Oke, lanjut. Hairannya 10 tahun Pak Jokowi berkuasa, dilantik menteri-menteri yang hebat, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka punya ide solusi untuk selesaikan masalah rakyat. Oke, lanjut. Saya rakyat Malaysia, tapi sangat kasihan tengok rakyat yang tidak bekerja untuk makan sesuap nasi. Tapi apakah daya pemerintahnya tak mampu menjaga rakyat yang minta berusahalah memajukan negara, juga ego sombong. Lanjut, harap semua pihak yang berkenan, PDRM, Tentara Laut, dan Imigresen Malaysia bertindak lebih tegas dan hukum tegas bagi pendatang asing tanpa izin, gak kira dari negara mana. Oke, negara tak salah, yang salah pemimpin, dan yang lagi salah bila pemilu pilih salah pemimpin. Betul, betul sekali ini. Lanjut.
Untuk pemilu akan datang, rakyat Indonesia harus bijak memilih pemimpin. Jika rakyatnya disogok, ambil saja, tapi rakyat tetap bijak memilih pemimpin. Rakyat Malaysia beberapa tahun yang lepas bangkat beramai-ramai menghapuskan rasuah. Lihat sekarang kami makmur di Malaysia. Makan enak hari-hari, alhamdulillah. Lanjut. Betul tuh, aku sendiri sebagai rakyat Malaysia pun kecewa tengok pemerintahan menteri-menteri Indo yang gak menjaga kebajikan rakyat sendiri. Bila rakyat coba lari menyeberang sempadan dengan cara yang salah, korang baru nak bertindak. Sebelum-sebelum ini apa aja yang korang buat? Akibat di negara sendiri susah dapat kerja. Jadi mereka terpaksa buat seperti itu. Ya, betul juga. Macam mana investor pelabur asing mau masuk berinvestasi buka pabrik di Indonesia, sedangkan investor pelabur asing yang sudah ada di Indonesia pun tutup kilang pabrik dan pindah ke negara Asia lainnya. Malah ada di antara menteri-menteri Indonesia menutup kelemahan kekurangan dalam negara Indonesia dan menuduh negara di Asia, negara jiran penyebabnya. Investor pelabur asing tidak masuk ke Indonesia. Boleh datang ke Malaysia, Pak, tapi datanglah secara legal, bukan masuk ilegal, balik pun ilegal. Datanglah ke sini untuk sama-sama berbagi rezeki, jangan hujat Malaysia. Yang salah tetap salah, kita sebangsa seagama. Kami pun kasihan dengan kamu juga untuk mencari nafkah. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sama-samalah menyediakan saluran yang betul untuk menyediakan buruh kepada negara sasaran. Jangan fitnah Malaysia, ganyang Malaysia itu kata-kata memalukan, akhirnya memakan diri sendiri. Tiada polis Malaysia yang tembak orang suka hati, mereka juga manusia, tapi kalau kita salah diminta untuk berhenti dan menyerah diri, tapi terus pecut laju. Polis Indon sendiri pun akan menganggap mereka penjenayah, bukan minda Anda. Tanya jutaan rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, orang Malaysia jahat sangatkah? Memang ada yang jahat, di mana-mana saja pun ada orang jahat, tapi keseluruhannya kami orang baik, datanglah secara legal. Oke. Itulah reaksi atau komentar dari netizen Malaysia merespon tagar kabur aja dulu dari Indonesia ke luar negara. Jadi ada sebagian komen-komen yang seperti itu yang saya anggap itu wajar-wajar saja mereka berkomentar seperti itu. Karena memang ramai orang Indonesia yang datang ke Malaysia dengan cara ilegal. Dan jalur tikus itu yang membuat warga Malaysia, netizen Malaysia berkomentar seperti itu. Jadi saya wajar-wajar saja kalau mereka berkomentar seperti itu. Karena faktanya memang begitu. Warga Indonesia banyak masuk ke Malaysia dengan jalur ilegal. Dan ada juga netizen Malaysia yang berkomentar menerima mereka masuk ke Malaysia, ke negara mereka dengan jalur legal. Ya. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.